Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Pada segmen kali ini aku akan menceritakan kisah pendakian. Kisah ini dialami oleh 5 orang sahabat yang memulai perjalanan mendaki ke Gunung Semeru. Namun, perjalanan yang awalnya penuh dengan canda tawa berubah menjadi penuh teka-teki. Salah satu dari mereka hilang di tengah kabut yang tebal yang menyelimuti jalur puncak. Di tengah pencarian, misteri mulai terungkap. Suara-suara aneh, bayangan tidak dikenal, dan pertemuan dengan sosok-sosok yang tampak bukan dari dunia ini. Mereka dihadapkan pada ketakutan dan rasa bersalah, sementara yang hilang harus menghadapi sesuatu yang jauh di luar nalar manusia. Di sebuah malam yang hangat, suara tawa dan obrolan menggema di sudut kecil sebuah warung kopi tempat Cipta, Zen, Fikri, dan Abdul biasa berkumpul. Keempat sahabat itu telah melewati banyak hal bersama, dari masa sekolah hingga berbagai petualangan di alam. Malam itu, pembicaraan mereka mengarah pada rencana baru yang cukup menantang, yaitu mendaki ke Gunung Semeru. Akhirnya, setelah lama kita ngomongin Semeru, sekarang waktunya kita benar-benar naik, ujar Fikri dengan semangat. Iya ya, udah saatnya mimpi kita yang lama menjadi kenyataan, tambah Abdul sambil menyeruput kopinya. Namun, Zen yang duduk sambil memainkan gelas tehnya, tiba-tiba berkata, tapi kalau cuma kita berempat, rasanya kurang ramai. Gimana kalau kita ngajak teman lain? Semakin banyak orang kan semakin seru. Yang lain mengangguk setuju. Iya, tapi siapa? Tanya Cipta. Zen menoleh ke Cipta dengan penuh senyum menggoda. Kamu pasti punya teman lama yang bisa diajak kan? Yang seru diajak ngobrol. Cipta terdiam sejenak, mengingat seseorang yang lama tidak dia temui. Lalu dia menjawab. Ada sih satu, namanya Usman. Dia teman lama aku waktu aku tinggal di Mojokerto. Dia juga suka naik gunung setauku. Mojokerto? Wah, berarti dia deket dong sama Gunung Semeru. Tanya Abdul sambil mengangkat alis. Ya lumayan sih, kalau kita ngajak dia, pasti bisa sekalian ketemu di sana. Dia orangnya asik kok, pasti cepat nyambung sama kalian, jelas Cipta. Setelah obrolan itu, mereka sepakat untuk menghubungi Usman. Cipta segera mengirim pesan malam itu juga, dan balasan dari Usman tidak butuh waktu lama. Wah, serius mau ke Semeru? Aku ikut dong. Udah lama pengen naik lagi, apalagi kalau sama teman-teman kayak kamu, Cip, balas Usman dalam pesan. Hari-hari berikutnya, mereka mempersiapkan segala kebutuhan untuk pendakian, peralatan, logistik, hingga rute perjalanan direncanakan dengan matang. Meski sudah terbiasa mendaki, Gunung Semeru bukan gunung sembarangan. Ada tantangan besar menanti di sana, termasuk jalur berpasir yang terkenal melelahkan. Bagi Usman, ini bukan hanya soal mendaki. Dia akan bertemu kembali dengan sahabat lamanya, sekaligus berkenalan dengan lingkaran baru yang sudah menjadi keluarga bagi Cipta. Di sisi lain, bagi Cipta ini adalah kesempatan untuk mempertemukan dua dunia yang selama ini terpisah dalam hidupnya. Tongkrongan mereka malam itu akhirnya menjadi awal dari sebuah perjalanan besar. Perjalanan yang tidak hanya menguji fisik mereka, tapi juga kekuatan persahabatan. Di bawah langit malam penuh bintang, mereka semua siap menyongsong tantangan yang akan datang. Beberapa hari kemudian tibalah waktunya berangkat. Mereka sepakat bertemu dengan Usman di sebuah tempat di Pasuruan, Jawa Timur. Setelah cukup lama menunggu, terlihat Usman datang dengan penampilan khasnya, mengendarai motor CB, mengenakan jaket kulit ramping, helm bongo, dan celana sobek-sobek yang serasi dengan gayanya. Kehadirannya langsung mencuri perhatian. Usman,
penampilanmu gak berubah sama sekali," seru Cipta sambil tertawa. "Ya iyalah Cip, aku selalu jadi diri sendiri," jawab Usman sambil tersenyum lebar. Setelah bercanda sebentar, mereka akhirnya berangkat menuju tujuan utama mereka, Desa Ranupani, pintu gerbang pendakian Gunung Semeru. Perjalanan penuh semangat itu terasa singkat, meskipun medan jalan berliku khas pegunungan membuat mereka sedikit tegang. Sesampainya di Desa Ranupani sekitar pukul 2 siang, mereka langsung mengurus izin mendaki. Dan pada tahun 2010 itu, pendakian ke Gunung Semeru masih belum terlalu ramai seperti sekarang. Proses perizinan berjalan cepat dan tanpa hambatan. "Sekarang kita packing ulang peralatan. Pastikan semuanya siap. Jangan ada yang tertinggal ya," ujar Zain, mengambil peran sebagai koordinator kecil di kelompok mereka. Setelah memastikan perlengkapan lengkap, mereka memulai pendakian. Jalur pendakian terasa sepi, hanya ada beberapa pendaki lain yang mereka temui di sepanjang jalan. Waktu itu, mendaki Gunung Semeru masih jauh dari kata populer, membuat perjalanan ini terasa lebih damai dan alami. Tawa dan obrolan ringan menemani langkah-langkah mereka. Meski perjalanan baru dimulai, mereka sudah bisa merasakan bahwa pengalaman ini akan menjadi salah satu kenangan terbaik dalam hidup mereka. Perjalanan berlangsung tanpa insiden apapun. Selama perjalanan, mereka sangat senang dan seringkali berjalan sambil bercanda dengan Usman yang selalu bertingkah konyol meskipun baru mengenal satu sama lain. Usman dengan mudahnya mencairkan suasana, membuat semuanya merasa lebih akrab dan nyaman. Candaan-candaan ringan dan tawa yang mengisi perjalanan menjadi bukti bahwa persahabatan bisa terjalin seiring waktu, bahkan di tengah perjalanan menuju puncak yang penuh tantangan. Menjelang petang, mereka tiba di Ranukumbolo disambut pemandangan yang begitu memukau. Air danau yang tenang dikelilingi bukit hijau memantulkan warna jingga senja. Mereka menikmati keindahan itu sebelum mendirikan tenda untuk bermalam. Suasana malam Ranukumbolo begitu tenang, hanya diiringi bunyi alam yang mendamaikan. Pagi harinya, mereka memulai perjalanan sekitar pukul 12 siang, melanjutkan pendakian menuju ke Kalimati. Namun, ada yang terasa berbeda. Usman yang biasanya suka bercanda dan menghidupkan suasana, kini lebih banyak diam. Tidak ada komentar atau candaan khasnya, hanya senyum tipis yang kadang terlihat dipaksakan. "Us, kamu kenapa? Capek ya?" tanya Fikri, mencoba memecah kebekuan. "Gak apa-apa, aku cuma lagi pengen diem aja," jawab Usman dengan singkat. Teman-temannya hanya saling pandang, bingung dengan perubahan sikap Usman. Meski begitu, mereka memilih tidak menekan Usman lebih jauh, membiarkannya dengan pikirannya sendiri. Sore menjelang malam, mereka tiba di Kalimati. Tempat ini menjadi titik perhentian terakhir sebelum mendaki menuju ke puncak Mahameru. Udara dingin dan suasana sunyi menyambut mereka. Di sini mereka istirahat sejenak, mencoba mengatur tenaga untuk perjalanan berikutnya. "Aku pikir kita bermalam di sini aja ya," kata Usman tiba-tiba. Semua menoleh ke arahnya, sedikit terkejut karena Usman akhirnya angkat bicara. "Kenapa di sini, Us? Kalau kita ke Arjopodo sekarang, jarak ke puncak lebih dekat besok," tanya Zain. "Di sini lebih aman. Lihat, ada rombongan lain juga yang sedang camp. Kalau terjadi apa-apa kan kita nggak sendirian," jawab Usman dengan nada serius, sambil menunjuk ke arah tenda rombongan lain yang terlihat tidak jauh dari tempat mereka duduk. Pendapat Usman disetujui setelah mereka mempertimbangkan keadaannya. Bermalam di Kalimati dirasa lebih bijak, apalagi dengan cuaca yang mulai terasa semakin dingin. Malam itu mereka menyiapkan tenda dan makan malam seadanya. Meski Usman sudah mulai bicara, suasananya tetap terasa berbeda. Cipta memperhatikan Usman dari kejauhan.
masih penasaran dengan apa yang sedang dia pikirkan. Apa sebenarnya yang dia sembunyikan? Batin Cipta sembari menghangatkan diri di dekat api kecil yang mereka buat. Malam itu dingin sangat menusuk, membuat mereka semua mengenakan lapisan pakaian tambahan untuk melawan cuaca ekstrim di Kalimati. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam ketika Zen membuka matanya terlebih dahulu, mengusir kantuk yang berat. Dia segera membangunkan yang lain. Di luar tenda, ternyata Usman sudah duduk di atas batu besar, memegang secangkir kopi panas. Uapnya mengepul, mengiringi ekspresi wajah Usman yang tampak gelisah. Saat Zen bertanya, Usman hanya menjawab singkat. Aku nggak tidur, udara di sini terlalu dingin. Namun, lebih dari itu Zen bisa merasakan sesuatu yang tidak terucap. Mereka mulai bersiap, membungkus diri dengan jaket tebal, memeriksa senter, dan memastikan setiap barang di ransel terikat dengan rapi. Perjalanan kali ini akan lebih berat dari sebelumnya. Mereka tahu jalur menuju puncak Mahameru adalah bagian yang paling menantang. Saat rombongan lain lewat, seorang pendaki menyapa mereka. "Ayo mas, kami duluan ya, sampai ketemu di atas," teriak salah satu seorang dari rombongan itu dengan nada ceria. "Siap, hati-hati di jalan ya mas," balas Zain dengan lambaian tangan. Namun, di tengah persiapan, kegelisahan Usman semakin terlihat jelas. Dia memandang jalan yang menanjak dengan tatapan kosong, seolah ada yang menahannya. Cipta menyadari hal itu segera mendekat. Usman, kamu yakin bisa naik? Kalau ada yang kamu rasain, bilang aja ke kami." Usman menghela napas panjang. "Aku nggak tahu, Cip. Rasa-rasanya berat banget buat melangkah. Dengar, kita semua di sini bareng-bareng. Kalau kamu ngerasa nggak sanggup, kita berhenti. Aku tahu kamu bisa. Ingat, kenapa kita ada di sini?" kata Cipta sambil menepuk bahu Usman. Kata-kata itu, meski sederhana, memberi kekuatan baru pada Usman. Dia menatap Cipta, lalu tersenyum kecil. "Oke lah, aku ikut. Kita sampai puncak sama-sama ya." Semangat perlahan menyelimuti kelompok itu. Mereka memulai langkah pertama menuju puncak Mahameru, ditemani sinar bintang yang bertabur di langit malam. Jalur pasir yang curam dan dingin seolah menguji tekad mereka. Tapi mereka tahu, di atas sana sebuah pemandangan luar biasa telah menunggu. Pendakian menuju ke puncak semakin berat. Selepas melewati area vegetasi tertutup, mereka tiba di kawasan Cemoro Tunggal. Suasana berubah drastis. Hutan lebat yang sebelumnya melindungi mereka kini berganti dengan vegetasi terbuka. Langit malam terbentang luas di atas mereka, memberikan pemandangan indah yang menenangkan sekaligus menantang. "Wah, akhirnya kita keluar juga ya dari hutan," ujar Fikri sambil menghela napas lega. Namun, saat dia melihat jalur ke depan, nada bicaranya berubah. "Tapi ini tantangan baru banget." Di hadapan mereka, jalur tanah berpasir mulai terlihat. Bukit terjal yang harus mereka daki seolah menunggu dengan sabar, menyuguhkan lintasan yang licin dan melelahkan. Lampu-lampu kecil dari rombongan pendaki lain yang sudah lebih dulu mendaki terlihat berkelap-kelip di kejauhan, menandai jalur yang masih panjang menuju ke puncak. Zen berhenti sejenak, memandang ke arah bintang-bintang yang terlihat begitu terang. "Ini keren banget. Ini baru setengah perjalanan, tapi rasanya semua capek ini jadi worth it." Usman yang berjalan di belakang terlihat masih gelisah. Wajahnya menunjukkan keraguan meskipun dia berusaha menyembunyikannya. Dia duduk di sebuah batu besar, menarik napas dalam-dalam sambil memandang ke atas, ke arah jalur panjang yang menjulang. Gak apa-apa. Kalau capek istirahat dulu," tanya Cipta sambil mendekat. Usman hanya mengangguk,
tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa detik terdiam, dia akhirnya bersuara. Aku nggak tahu, Cip. Lihat itu, jalurnya gila banget. Aku nggak yakin bisa sampai di atas. Cipta menepuk bahunya, mencoba menyemangati. Us, kita nggak buru-buru. Pelan-pelan aja asal jalan terus. Pasti sampai. Ingat, kita di sini bareng-bareng. Kalau kamu butuh berhenti, kita semua juga berhenti. Perkataan Cipta membuat Usman sedikit tenang. Dia mengangguk lagi, kali ini dengan lebih mantap. Oke, aku coba. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih pelan, mengatur nafas di setiap langkah agar tenaga tidak habis sia-sia. Angin dingin mulai berhembus, membawa hawa pegunungan yang menusuk. Cemoro Tunggal memberikan pemandangan luar biasa. Dari titik ini, mereka bisa melihat siluet Mahameru yang menjulang di kejauhan, bersanding dengan langit malam yang penuh bintang. Suasana angin yang menyapu pepohonan menambah kesan sunyi dan magis di tempat ini. Sini, kita istirahat dulu. Kata Zen sambil mengisyaratkan kelompoknya untuk duduk sejenak di dekat pohon cemara yang besar. Mereka membuka botol minum dan membagikan cemilan kecil untuk menambah energi. Jujur sih, ini luar biasa banget. Tapi jalur pasir itu kayaknya ngasih peringatan. Ini belum selesai. Ujar Fikri mencoba mencairkan suasana dengan candaan ringan. Bukan cuma belum selesai, Fik. Ini baru pemanasan buat kita semua. Timpal Abdul sambil tertawa kecil. Malam semakin dingin, tapi semangat mereka tetap menyala. Setelah cukup beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju jalur pasir yang menjadi tantangan besar berikutnya. Langkah mereka masih jauh dari puncak, namun tekad dan kebersamaan mereka membuat perjalanan ini menjadi lebih dari sekedar pendakian. Ini adalah perjuangan untuk mencapai mimpi yang telah lama mereka dambakan. Mereka terus melangkah, meski jalur ini semakin berat. Setiap langkah di atas pasir terasa seperti mundur setengah langkah, membuat tubuh lelah dan napas terengah-engah. Jalur menanjak dan licin seolah menjadi ujian terakhir yang harus mereka lewati bersama. Bentar, istirahat dulu. Ujar Fikri sambil menjatuhkan dirinya di tanah berpasir. Tubuhnya basah oleh keringat meskipun udara sangat dingin. Kita nggak boleh berhenti lama-lama, Fik. Kalau terlalu lama, kita malah nggak bisa lanjut. Kata Zen yang juga terlihat kelelahan, namun tetap berusaha menjaga semangat kelompok. Langit perlahan berubah warna. Kegelapan malam yang menemani mereka sejak awal kini mulai tersingkirkan oleh warna jingga keemasan di ufuk timur. Matahari mulai terbit, memberikan secercah harapan sekaligus kehangatan pada tubuh mereka yang menggigil. Lihat, mataharinya udah mulai muncul. Gumam Usman yang sebelumnya lebih banyak diam. Pandangannya terpaku pada pemandangan luar biasa di Cakrawala. Dia tersenyum untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Cemoro Tunggal. Aku gak nyangka pemandangan bisa sekeren ini. Lanjutnya dengan nada kagum. Cipta yang berjalan di sampingnya menepuk bahu Usman. Makanya aku bilang, Us, perjalanan ini gak bakal sia-sia. Pemandangan ini bakal jadi hadiah kita. Mereka berhenti sejenak menikmati momen itu. Sinar matahari pagi perlahan menyinari wajah mereka, memberikan energi baru. Di kejauhan, cahaya-cahaya kecil dari lampu kepala pendaki lain mulai meredup, tergantikan oleh kilauan alami fajar. Teriakan dari jalur atas terdengar, membangkitkan semangat mereka. Ayo mas, semangat, sedikit lagi sampai. Seru salah satu pendaki yang sudah lebih dulu mendekati puncak. Dengar itu, kita gak jauh lagi. Seru Zen kembali bersemangat. Meski jalur semakin curam dan pasir terus meluruh di bawah kaki mereka, semangat kelompok itu kembali menyala.
Usman yang sebelumnya tampak paling lelah, kini berada di depan, memimpin langkah dengan penuh tekad. Us, pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Nanti malah capek loh. Seru Abdul yang mencoba mengejarnya. Tenang, aku nggak apa-apa. Aku harus sampai di atas. Jawab Usman sambil menoleh dengan senyum lebar. Langkah demi langkah mereka mendaki lebih tinggi. Puncak Mahameru sudah terlihat jelas di kejauhan. Namun, jarak itu terasa jauh dengan medan yang sangat berat. Ayo, dikit lagi. Gumam Cipta pada dirinya sendiri, mencoba memberi semangat. Matahari pagi terus naik, memberi kehangatan yang membuat tubuh mereka sedikit lebih nyaman. Cahaya jingga menyelimuti mereka, seolah memeluk dan memberi kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Meski belum sampai di puncak, di titik ini mereka tahu bahwa mereka telah melewati banyak hal. Tekad mereka semakin kuat dan kebersamaan membuat langkah mereka terasa lebih ringan. Langkah-langkah terakhir menuju ke puncak terasa seperti sebuah mimpi. Jalur pasir yang curam memaksa mereka berjalan perlahan. Sesekali harus merangkak dengan tangan, menopang tubuh agar tidak tergelincir. Nafas berat dan kelelahan menyelimuti tubuh, namun pemandangan di depan memberi semangat untuk terus maju. Ayo, sedikit lagi. Seru Usman, yang kini berjalan di paling depan. Suaranya penuh antusias, jauh berbeda dari keraguan yang dia tunjukkan sebelumnya. Matahari pagi sudah semakin tinggi, memandikan jalur mereka dengan cahaya keemasan. Angin dingin berhembus, membawa aroma khas pegunungan yang menenangkan. Lalu, di kejauhan bendera merah putih yang berkibar di puncak Mahameru akhirnya terlihat jelas. Lihat itu. Teriak Zen dengan penuh suara haru, menunjuk ke arah puncak yang hanya beberapa langkah lagi. Langkah terakhir terasa begitu berat, namun penuh semangat. Ketika akhirnya mereka tiba di puncak Mahameru, semuanya terdiam sejenak. Hanya suara angin yang terdengar, membawa perasaan lega yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Mereka berdiri di tanah tertinggi Pulau Jawa, memandang pemandangan yang luar biasa. Di sekeliling mereka, awan putih bergulung seperti lautan, dengan pegunungan lain terlihat samar di kejauhan. Kita berhasil. Bisik Cipta dengan senyum lebar, matanya memandang ke Cakrawala. Alhamdulillah, ini luar biasa banget. Tambah Usman, suaranya sedikit bergetar karena keharuan. Mereka mendekati bendera merah putih yang tertancap kokoh di puncak. Dengan penuh hormat, mereka berdiri di hadapan bendera itu, membungkukkan tubuh sejenak sebagai tanda penghormatan. Ini buat kita, buat Indonesia, kata Zen dengan nada bangga. Setelah itu, mereka duduk di sekitar puncak, membuka termos kecil yang berisi kopi panas. Uapnya mengepul bercampur dengan udara dingin di ketinggian. minum kopi di sini, di tanah tertinggi Jawa, rasanya beda banget ya. Ujar Fikri sambil tersenyum lebar dan menyeruput kopinya. Mereka bersenda gurau menikmati momen yang mungkin tidak akan terulang lagi. Setiap teguk kopi dan setiap tawa terasa lebih berharga di tempat ini. Ini gak soal cuma sampai di puncak, tapi soal semua perjuangan yang kita lewati untuk sampai ke sini, kata Abdul sambil memandang jauh ke Cakrawala. Mereka mengangguk setuju, merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang kebersamaan dan tekad. Setelah beberapa saat menikmati keindahan puncak Mahameru, mereka mulai bersiap untuk turun. Meski perjalanan turun tidak kalah menantang, perasaan di hati mereka jauh lebih ringan. Puncak Mahameru bukan hanya menjadi pencapaian fisik bagi mereka, tapi juga simbol dari persahabatan, keberanian, dan rasa syukur. Keindahan puncak Mahameru membuat waktu seolah berhenti. Namun, mereka tahu bahwa tidak mungkin berlama-lama di sini.
Angin yang berembus kencang ditambah aktivitas kawah Jonggring Saloko yang sesekali mengeluarkan asap tebal mengingatkan mereka bahwa tempat ini juga menyimpan bahaya. Beberapa rombongan pendaki yang sebelumnya bersama mereka di puncak mulai berkemas untuk turun. Salah seorang pendaki mendekati Cipta dan memberi peringatan. Mas, kami turun duluan ya. Sebaiknya kalian jangan lama-lama di sini. Sebelum jam 10 pagi, kalian sudah harus turun. Anginnya sering berubah arah soalnya. Bahaya kalau asap dari kawah sampai ke sini. Cipta mengangguk. Iya mas, makasih ya. Mas hati-hati di jalan. Pendaki itu tersenyum dan melambaikan tangan sebelum bergabung kembali dengan rombongannya. Mereka mulai menuruni jalur pasir dengan langkah perlahan namun mantap. Ayo, kita nikmati pemandangan ini sedikit lagi sebelum turun. Ujar Zen sambil memandangi hamparan awan di bawah mereka. Mereka mengangguk setuju, meluangkan waktu beberapa menit terakhir untuk mengabadikan momen dengan foto dan menyerap suasana. Setiap sudut pemandangan terasa begitu istimewa, seolah mengukir kenangan yang tidak terlupakan. Us, gimana perasaanmu sekarang? Tanya Abdul kepada Usman. Usman tersenyum lebar, tampak jauh lebih lega dan bersemangat daripada sebelumnya. Rasanya keren banget. Aku hampir nggak percaya kita berhasil sampai di sini. Tapi sekarang, aku tahu ini semua berkat kalian juga. Kalau aku sendiri, ya mungkin aku udah menyerah di tengah jalan. Kita semua saling dukung, Us. Dan itulah yang bikin perjalanan ini berarti. Saud Fikri. Matahari semakin tinggi dan suhu udara perlahan menjadi hangat. Namun, waktu terus berjalan dan mereka sadar sudah saatnya untuk kembali turun. Cipta memimpin kelompok untuk bersiap. Oke teman-teman, kita harus turun sekarang. Jalur pasir ini nggak mudah, jadi kita harus ekstra hati-hati. Ujar Cipta sambil memastikan semua perlengkapan terikat dengan baik. Satu persatu, mereka mulai menuruni jalur curam dengan penuh kehati-hatian. Jalur pasir yang sebelumnya membuat langkah berat saat naik, kini menjadi medan yang sedikit lebih cepat untuk turun. Mereka menggunakan teknik sliding, menggeser langkah dengan hati-hati agar tetap seimbang. Angin masih berembus kencang dan aroma belerang dari kawah terasa semakin tajam. Mereka tahu betul bahwa puncak Mahameru, meski indah, menyimpan ancaman yang tidak boleh diabaikan. Ketika mereka sudah cukup jauh dari puncak, Usman menoleh ke atas dan tersenyum. Puncak itu akan selalu jadi kenangan terbaik buat hidupku. Bukan cuma kamu, Us. Ini buat kita semua juga. Jawab Cipta sambil tersenyum. Dengan tekad yang sama seperti saat mendaki, mereka terus melangkah turun, meninggalkan puncak Mahameru dengan rasa syukur dan kebanggaan yang tidak terhingga. Perjalanan turun dari puncak Mahameru seharusnya lebih cepat, namun tantangan baru saja muncul. Jalur berpasir yang licin membuat langkah mereka tidak teratur, sementara tubuh yang lelah setelah pendakian mulai terasa berat. Fikri dan Abdul sudah jauh lebih dulu di bawah, berjalan dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh yang lain. Zen dan Cipta berada di tengah jalur, tapi jarak di antara mereka cukup jauh karena Cipta sering berhenti untuk memastikan arah. Usman, yang sebelumnya penuh semangat, kini tertinggal jauh di belakang. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah kawah Jonggring Saloko. Debu dan pasir berterbangan menutupi pandangan dan memaksa mereka untuk berhenti. Semua menundukkan kepala, menutup wajah dengan tangan atau kain untuk melindungi mata dari butiran pasir. Zen, kamu di mana? Teriak Cipta, suaranya nyaris tenggelam oleh deru angin. Aku di sini, Cip. Bertahan dulu. Sahut Zen dari kejauhan. Beberapa menit berlalu sebelum angin akhirnya mereda. Ketika debu mulai menghilang, Cipta menoleh ke sekeliling. Zen terlihat di bawah meski jaraknya cukup jauh. Namun, dia tidak melihat jejak Usman di belakang. Zen,
Usman mana? Kamu lihat dia? Tanya Cipta dengan nada panik. Zen menggeleng sambil berjalan mendekat. Enggak, tadi dia ada di belakangku, tapi aku nggak ngeliat lagi waktu angin tadi. Keduanya saling pandang, merasa khawatir dengan kondisi Usman. Dari bawah, suara teriakan terdengar. Itu suara Fikri dan Abdul. Cip, Zen, cepat kesini, kami di bawah. Teriak Fikri sambil melambaikan tangan, memberi isyarat arah mereka. Cipta dan Zen segera berjalan turun menuruni jalur. Kali ini berdekatan untuk menghindari kehilangan jejak satu sama lain. Ketika mereka sampai di titik di mana Fikri dan Abdul menunggu, Cipta segera memberitahu kondisi Usman. Usman tertinggal di belakang. Kita nggak tahu posisinya sekarang. Ujar Cipta dengan nada cemas. Fikri mengangguk, wajahnya serius. Kalau gitu kita tunggu di Cemoro Tunggal aja. Di sini terlalu bahaya. Anginnya bisa kembali kapan aja. Iya bener, kalau kita terpencar lagi malah tambah sulit ntar. Tambah Abdul. Cipta terlihat ragu, tapi akhirnya dia setuju. Oke lah, kita tunggu di Cemoro Tunggal. Tapi kita harus pastikan jalur ini tetap aman buat Usman. Mereka berempat mulai berjalan turun dengan hati-hati menuju Cemoro Tunggal. Sesekali, Cipta menoleh ke belakang, berharap melihat sosok Usman yang tertinggal. Namun, jalur yang penuh pasir dan berdebu tidak menunjukkan tanda-tanda keberadaannya. Dia pasti baik-baik aja, kata Zen mencoba menenangkan meski suaranya mengandung keraguan. Setibanya di Cemoro Tunggal, mereka berhenti di bawah pohon dan membuka ransel untuk mengambil minum. Angin sudah mulai meredah dan udara terasa lebih tenang. Kita tunggu di sini dulu. Kalau dia nggak muncul dalam waktu 15 menit, kita harus cari dia, ujar Fikri dengan nada tegas. Mereka semua mengangguk, meskipun kekhawatiran terlihat jelas di wajah masing-masing. Puncak Mahameru yang tadi memberikan kebanggaan kini menyisakan perasaan cemas akan keselamatan salah satu dari mereka. Di Cemoro Tunggal, suasana menjadi semakin hening. Mereka menunggu dengan cemas, berharap Usman segera muncul dari jalur yang membentang di belakang. Namun, waktu terus berlalu dan Usman tidak juga terlihat. Kenapa lama banget ya? Padahal tadi jaraknya nggak sejauh ini, ujar Cipta sambil memandang ke jalur atas. Mungkin dia istirahat sebentar di jalur, tapi kenapa nggak kelihatan juga ya? Timpal Zen mencoba menebak dengan nada khawatir. Sementara itu, rasa lelah setelah perjalanan panjang mulai menyerang mereka. Meski mereka duduk dan berbincang untuk mengalihkan pikiran, tanpa sadar, tubuh mereka mulai melemah. Mata yang berat dan angin sepoi-sepoi dari pepohonan cemara membuat mereka satu persatu terlelap. Seperti ada sesuatu yang memaksa mereka untuk tidur. Namun, tidak lama kemudian Zen terbangun dengan tiba-tiba. Dia merasa ada yang aneh. Tubuhnya terasa segar meski dia baru saja tidur beberapa menit. Dia langsung mengguncang Cipta yang tidur di sebelahnya. Cipta, bangun. Kita harus cari Usman. Dia belum juga kelihatan, seru Zen dengan nada panik. Cipta terbangun, diikuti oleh Fikri dan Abdul yang juga terlihat bingung karena tidak sadar bahwa mereka sempat tertidur. Kenapa kita bisa ketiduran? Rasanya cuma sebentar, kata Abdul sambil menggelengkan kepala, berusaha mengusir ngantuk yang masih tersisa. Aku nggak tahu, tapi sekarang fokus dulu. Kita harus cari Usman, balas Zen dengan tegas. Mereka segera berdiri dan mulai memanggil-manggil nama Usman dengan suara yang lantang. Suara mereka menggema di sekitar Cemoro Tunggal, namun tidak ada jawaban. Hanya angin yang terdengar menambah rasa cemas mereka. Usman, kalau kamu dengar balas, teriak Cipta sambil berjalan ke arah jalur yang lebih tinggi. Namun, setelah beberapa menit mencoba mencari dan memanggil, hasilnya tetap nihil. Wajah mereka semakin tegang,
menyadari bahwa Usman benar-benar tidak terlihat. Kita nggak bisa terus di sini. Kalau dia ada di jalur, pasti dia udah turun. Kita tunggu di tempat yang aman aja. Usul Fikri. Abdul mengangguk. Di Kalimati lebih baik, kita juga bisa minta tolong ke rombongan pendaki yang turun tadi. Dengan perasaan berat, mereka setuju untuk turun menuju ke Kalimati. Langkah mereka cepat, namun hati-hati. Sementara pikiran mereka dipenuhi oleh pertanyaan tentang keberadaan Usman. Sesampainya di Kalimati, mereka melihat rombongan pendaki yang berjumlah 3 orang sedang beristirahat. Cipta langsung menghampiri mereka dan memberitahu apa yang terjadi. Mas, tolong kami mas. Teman kami yang namanya Usman hilang. Dia tertinggal di atas dan belum juga sampai. Ujar Cipta dengan napas terengah-engah. Mendengar itu, salah satu pendaki langsung berdiri. Kami ikut nyari mas. Jangan khawatir, bareng-bareng pasti lebih mudah. Dengan cepat, mereka membentuk tim pencarian. Bersama-sama mereka kembali mendaki jalur menuju Arcopodo sambil memanggil-manggil nama Usman. Usman, kalau kamu dengar suara ini bales ya. Teriak salah satu pendaki dari rombongan itu. Namun, sepanjang perjalanan tidak ada tanda-tanda keberadaan Usman. Jalur yang sunyi dan kabut yang mulai turun menambah kesan mencekam. Mereka memeriksa setiap sudut yang mungkin dilewati, namun tidak menemukan apapun. Ketika sampai di Arcopodo, rasa lelah mulai terasa. Mereka berhenti sejenak untuk mengatur nafas dan mendiskusikan langkah berikutnya. Kita udah cari di jalur ini, tapi nggak ada jejaknya. Apa mungkin dia udah turun lewat jalur lain? Tanya salah satu pendaki. Cipta hanya menggeleng pelan. Aku nggak tahu, tapi rasanya dia nggak mungkin lewat jalur lain tanpa bilang apa-apa. Akhirnya, dengan berat hati mereka memutuskan untuk kembali ke Kalimati. Perasaan cemas menyelimuti mereka, namun tidak ada pilihan lain untuk melanjutkan pencarian. Hari masih menjelang sore, namun Usman belum juga ditemukan. Kelompok pendaki lain tidak bisa membantu banyak. Mereka harus kembali turun sebelum gelap, dan mereka mendoakan agar Usman segera ditemukan. Mas, kami mohon maaf ya tidak bisa membantu banyak, karena kami mengejar waktu dan akan turun dulu. Semoga temannya lekas ketemu ya. Ucap salah satu dari mereka, kemudian berjalan turun. Kekhawatiran semakin membayangi Cipta, Zen, Fikri, dan Abdul yang terus berusaha mencari sahabat mereka. Suasana di Kalimati terasa semakin sunyi. Tidak ada rombongan pendaki lain yang dapat dimintai bantuan. Hanya 3 orang tadi, dan mereka benar-benar menghadapi situasi ini. Kita harus gimana nih? Udah hampir 3 jam loh kita mencari, tapi nggak ada tanda-tanda keberadaan Usman. Tanya Zen dengan nada cemas. Cipta menatap jalur yang baru saja mereka lewati. Aku nggak tahu Zen, tapi aku yakin dia masih ada di sekitar sini. Kita nggak boleh berhenti. Tapi langit udah mau gelap nih. Kalau kita terus nyari tanpa arah, kita sendiri nanti yang bisa hilang. Ujar Fikri mencoba membawa logika ke tengah situasi yang penuh emosi. Abdul yang sedari tadi diam, akhirnya dia angkat suara. Kita harus tetap mencari. Kalau kita pulang tanpa Usman, aku nggak tahu bagaimana nanti kita akan menjelaskan ini. Mereka semua terdiam sejenak. Gini aja, aku punya ide. Kita bagi jadi 2 kelompok. 2 orang tetap di sini buat jagain tenda dan bersiap kalau Usman kembali. 2 lainnya melanjutkan pencarian di jalur menuju Arcopodo lagi. Tapi kita harus pastikan tidak berpisah lebih jauh. Mereka semua setuju. Cipta dan Abdul memutuskan untuk melanjutkan pencarian. Sementara Zen dan Fikri tetap di Kalimati untuk berjaga. Dengan membawa senter untuk berjaga dan air minum secukupnya, Cipta dan Abdul mulai menyusuri jalur yang semakin tertutup kabut. Mereka berteriak memanggil nama Usman lagi di sepanjang jalur, namun hanya suara angin yang menjawab. Mereka terus berjalan, mata mereka mengamati setiap sudut dengan seksama. Setiap batu, setiap pohon,
Setiap bayangan diperiksa dengan harapan menemukan tanda keberadaan Usman. Cip, apa mungkin dia tersesat lebih jauh dari ini ya? Tanya Abdul, napasnya mulai berat karena lelah. Cipta menggeleng pelan. Aku nggak tahu, Dul. Tapi aku yakin dia nggak akan meninggalkan jalur utama. Dia pasti masih ada di sekitar sini. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah area terbuka yang terasa lebih dingin. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kabut yang semakin tebal. Kita berhenti sebentar di sini, Ujar Cipta, lalu mengambil botol air dari ranselnya. Mereka duduk di sebuah batu besar, mencoba mengatur napas sambil terus memandang sekeliling. Usman, kalau kamu dengar tolong balas. Seru Abdul dengan suara lantang. Namun, tidak ada suara yang kembali. Cipta dan Abdul mulai kehilangan harapan, tapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berhenti sekarang. Mereka memutuskan untuk terus menyusuri jalur lebih jauh, berharap menemukan petunjuk lain. Sementara itu, di Kalimati, Zen dan Fikri terus berjaga di sekitar tenda. Mereka mencoba tetap waspada, tapi rasa khawatir membuat suasana semakin tegang. Kalau sampai malam dan mereka belum kembali, kita harus ambil keputusan, kata Zen dengan nada berat. Fikri hanya mengangguk. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Keheningan menyelimuti mereka, hanya terdengar suara angin yang berdesir di antara pohon-pohon cemara. Hingga saat ini, Usman belum ditemukan, dan bayangan ketidakpastian semakin menekan mereka semua. Kalimati yang biasanya menjadi tempat perhentian yang nyaman kini berubah menjadi saksi bisu pencarian yang penuh harap dan kecemasan. Hari semakin sore, Cipta dan Abdul kembali tanpa hasil. Dan sore itu, suasana semakin mencekam bagi mereka berempat. Setelah pencarian yang tidak kunjung membuahkan hasil, mereka berkumpul di sekitar tenda untuk berunding. Rasa lelah dan frustasi terlihat jelas di wajah masing-masing. Kita nggak bisa tinggal di sini lama-lama. Hari udah semakin gelap, dan kalau terjadi apa-apa, kita nggak punya bantuan sama sekali. Abdul mengangguk meskipun dengan berat hati. Iya benar, kita harus turun dan melaporkan ini ke petugas pos di bawah. Itu satu-satunya cara. Fikri yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Tapi gimana kalau Usman kembali saat kita udah turun? Dia mungkin akan bingung atau bahkan panik karena kita nggak ada di sini. Cipta menghela nafas panjang. Kita tinggalkan pesan aja di tempat yang mudah dia lihat. Tulis di kertas kek atau apa kek. Kita juga bawa semua barang bawaannya. Jadi dia nggak perlu kembali ke sini kalau dia udah turun. Setelah bersepakat, mereka mulai berkemas. Tenda dibongkar, peralatan dikemas rapi, dan semua barang milik Usman dimasukkan ke dalam tas tambahan. Mereka bekerja cepat meskipun hati mereka diliputi rasa was-was. Keputusan untuk meninggalkan Kalimati terasa sangat sulit, tapi mereka tahu bahwa bertahan di sini lebih berbahaya tanpa bantuan atau kepastian. Saat mereka hampir selesai berkemas, tiba-tiba Zen menunjuk ke arah jalur puncak dengan mata terbelalak. Lihat-lihat, itu Usman, serunya. Semua kepala menoleh ke arah yang ditunjuk Zen. Di kejauhan, terlihat sosok Usman berjalan pelan di sepanjang jalur puncak. Langkahnya tampak goyah, tapi dia terus bergerak mendekat. Matahari yang mulai condong ke barat membuat bayangannya terlihat panjang, menambah kesan magis pada momen itu. Ah, syukurlah, bisik Cipta, hampir tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tanpa berpikir panjang, dia berlari ke arah Usman, diikuti oleh Zen, Fikri, dan Abdul. Usman, kamu nggak apa-apa? Kamu baik-baik aja? Teriak Zen sambil melambaikan tangan. Ketika mereka mendekat, mereka terkejut melihat wajah Usman. Wajahnya penuh ketakutan dan pucat, dan mata yang berkaca-kaca seperti habis mengalami sesuatu yang sangat menakutkan.
Cipta mencoba bertanya. Usman, kamu dari mana aja? Apa yang terjadi? Namun, Usman tidak menjawab. Dia hanya menggeleng pelan. Bibirnya bergetar tanpa suara. Cip, biarin dulu. Dia butuh waktu buat tenang. Jangan dipaksa bicara sekarang. Kata Zain sambil menepuk bahu Cipta. Dengan hati-hati, mereka menggandeng Usman kembali ke area tenda. Usman berkata lirih. Kita harus turun sekarang juga. Jangan lama-lama di sini. Mereka semua merinding mendengar perkataan itu. Sepertinya itu sangat serius hingga membuat mereka semua merinding. Tanpa banyak bertanya, peralatan yang belum sempat dipacking segera dimasukkan ke dalam tas. Setelah semua sudah siap, mereka mulai berjalan turun menuju ke Ranukumbolo dengan perlahan. Sepanjang perjalanan, Usman tetap diam, wajahnya pucat, dan langkahnya terlihat berat. Tapi dia harus terus mengikuti tanpa perlawanan. Cipta dan Abdul bergantian memegang bahunya untuk memberikan dukungan. Ketika mereka tiba di Ranukumbolo, hari sudah gelap. Mereka mendapati tempat itu cukup ramai. Beberapa rombongan pendaki sedang berkemah, termasuk rombongan pendaki yang sempat bersama mereka tadi di Kalimati. Syukurlah, tempat ini ramai. Setidaknya kita nggak sendirian, ujar Fikri dengan lega. Mereka mendirikan tenda kembali dan segera menjamu Usman dengan makanan hangat dan minuman untuk membantunya pulih. Malam itu, mereka berusaha menciptakan suasana yang tenang agar Usman merasa nyaman. Beberapa jam kemudian, setelah suasana cukup tenang, Usman akhirnya mulai angkat bicara. Suaranya pelan dan terputus-putus, tapi dia mulai menceritakan apa yang terjadi padanya saat dia menghilang di jalur puncak. Cerita dari Usman. Ketika angin menyerbu di jalur turun itu, Usman memejamkan mata. Tubuhnya menempel pada batu besar. Kedua tangannya mencengkeram erat untuk menahan diri agar tidak terlempar. Debu berterbangan di sekitarnya, membuat pandangan menjadi kabur, dan suara deru angin memenuhi telinga. Ketika angin mulai reda, Usman perlahan membuka mata. Langit di sekitarnya berubah. Warnanya tidak lagi biru cerah, melainkan remang-remang, seperti menjelang malam, meski waktu seharusnya masih siang. Kabut tebal turun dengan cepat, menyelimuti jalur yang tadinya jelas terlihat. Dia berdiri dengan ragu, tubuhnya gemetar. Apa yang terjadi? Pikirnya. Pandangannya berkeliling, tapi semua tampak asing. Rasa bingung mulai menyerang. Mau turun takut tersesat, tapi kalau diam di sini, batinnya terus berkecamuk. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar. Usman menoleh ke arah suara itu, dan samar-samar dia melihat ada beberapa sosok yang mendekat. Ada 7 orang, 5 pria dan 2 wanita. Mereka berjalan mendekat dengan langkah tenang. Wajah mereka sedikit tertutup kabut. Hei, kamu sendirian? Salah satu dari mereka bertanya dengan suara ramah. Usman mengangguk, mencoba mengumpulkan keberanian. Iya mas, aku tersesat. Aku nggak tahu harus kemana. Ayo ikut kami, kita bisa turun sama-sama, ajak pria itu. Wajahnya samar dalam kabut, tapi suaranya terdengar meyakinkan. Tanpa banyak berpikir, Usman mengikuti mereka. Rasa lega sedikit muncul karena akhirnya dia tidak sendirian. Mereka berjalan perlahan menuruni jalur berbatu. Usman merasa aneh, tapi dia menepis pikirannya. Yang penting aku gak sendiri lagi, gumamnya. Perjalanan itu membawa mereka ke area vegetasi tertutup. Pohon-pohon besar berdiri kokoh, menciptakan suara sunyi. Udara semakin dingin dan kabut semakin pekat. Di tengah langkah, salah satu pria yang berjalan di depan berhenti. Tanpa menoleh, dia berkata dengan suara datar. Kamu akan menjadi bagian dari kami, mulai sekarang dan selamanya.
Jantung Usman berdegup kencang. Dia menatap pria itu, lalu beralih ke yang lain. Semuanya menoleh ke arahnya, dan wajah mereka semua tampak pucat. Mata mereka kosong, seperti tidak ada kehidupan. Tanpa berpikir panjang, Usman berbalik dan berlari secepat mungkin. Napasnya tersengal dan langkahnya tergesa-gesa. Namun, semakin jauh berlari, semakin bingung dia dibuat. Kabut menutupi pandangan dan jalur yang dilewatinya tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Kakinya mulai lemah, tapi dia harus memaksa diri untuk berlari. Hingga akhirnya, di sebuah area terbuka, dia melihat sekelompok pendaki lain sedang duduk di tanah. Mereka tampak tenang, tapi wajah mereka sama. Usman menahan napas. Wajah-wajah itu sama seperti sebelumnya, pucat dan kosong. Ayo sini. Salah satu dari mereka berkata sambil mengulurkan tangan. Tangan itu dingin, hampir seperti es. Ketika Usman menyentuhnya, dia langsung melepaskan dan kembali berlari tanpa menoleh. Semakin dia berlari, semakin jauh dia merasa tersesat. Nafasnya semakin berat dan tubuhnya mulai melemah. Langkahnya melambat hingga akhirnya dia hanya berjalan perlahan. Di kejauhan, samar-samar dia mendengar suara aneh. Suara itu seperti suara seseorang yang berdoa, tapi dalam bahasa yang tidak dia pahami. Mungkin bahasa Jawa kuno. Usman pun tidak yakin, tapi dia mencoba mengabaikannya. Ketika dia merasa hampir menyerah, dia melihat sekelompok pendaki lain sedang mendekat dari kejauhan. Rasa takut muncul kembali, tapi ketika mereka semakin dekat, wajah-wajah itu tampak berbeda. Kali ini dia mengenali mereka. Cipta, Zen, Abdul, Fikri. Panggilnya dengan suara parau. Mereka semua berlari menghampirinya. Wajah mereka terlihat penuh kekhawatiran. Namun di dalam hati, satu hal yang terus mengganggunya adalah mimpi yang dia alami di Ranukumbolo malam sebelumnya. Ternyata, kejadian yang dialami Usman itu sebelumnya sudah pernah dimimpikan ketika perjalanan naik dan bermalam di Ranukumbolo kemarin. Itulah sebabnya dia tidak banyak bicara selama perjalanan kemarin. Dalam pikirannya terus terngiang mimpi itu yang ternyata adalah kejadian yang akan dia alami. Setelah mendengar cerita Usman, suasana di tenda menjadi hening. Cipta, Zen, Fikri, dan Abdul menatap satu sama lain dengan wajah penuh penyesalan. Mereka akhirnya menyadari betapa berbahayanya meninggalkan Usman sendirian di tengah jalur. Cipta memulai, suaranya penuh rasa bersalah. Us, kami benar-benar minta maaf. Kami gak ada maksud ninggalin kamu. Kami pikir kamu udah sama kami saat turun tadi. Usman hanya mengangguk pelan. Aku tahu kalian gak sengaja. Aku juga gak nyalain kalian kok. Jawabnya dengan suara lemah. Zen menambahkan, Kami janji kali ini gak akan terjadi lagi. Mulai sekarang kita harus lebih hati-hati ya. Usman tersenyum tipis. Meskipun lelah, dia merasa lega mendengar ketulusan teman-temannya. Kelompok pendaki lain yang bersama mereka di Kalimati tadi sempat menghampiri untuk menanyakan tentang Usman. Dan mereka ikut bersyukur atas berkumpulnya kembali rombongan Zen dan kawan-kawan. Malam itu berlalu tanpa insiden apapun. Suasana di Ranukumbolo cukup ramai dengan pendaki lainnya yang bermalam, memberikan rasa aman bagi mereka. Usman beristirahat dengan tenang. Tubuhnya terasa pulih setelah perjalanan yang melelahkan. Keesokan paginya, Usman tampak berbeda. Wajahnya lebih segar dan senyum kecil kembali menghiasi wajahnya. Ketegangan yang menyelimuti dirinya semalam seolah sudah menghilang. Kamu kelihatan lebih baik, Us. Tidurmu nyenyak. Tanya Abdul sambil menyerahkan secangkir teh hangat.
Iya nih, aku merasa jauh lebih baik. Makasih ya, Dul. Jawab Usman sambil menerima teh itu. Pagi itu, mereka memasak sarapan bersama. Aroma mie instan dan kopi menghangatkan udara pagi di Ranukumbolo. Sambil menikmati sarapan, mereka saling berbicara dengan nada santai, mencoba menghilangkan sisa-sisa kecemasan dari malam sebelumnya. Setelah sarapan, mereka mulai berkemas. Tenda dibongkar, barang-barang dikemas dengan rapi, dan sampah dikumpulkan agar tidak meninggalkan jejak di alam. Semua bekerja dengan cekatan, ingin segera melanjutkan perjalanan turun. Kita pastikan semuanya udah lengkap ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ujar Zen mengingatkan. Udah aman, semua barang udah masuk tas. Jawab Fikri sambil mengangkat ranselnya. Mereka memulai perjalanan turun dengan langkah mantap. Kali ini, mereka berjalan berdekatan, memastikan tidak ada yang tertinggal. Usman terlihat lebih tenang, meskipun sesekali dia memandang ke arah jalur di belakangnya, seolah memastikan bahwa tidak ada lagi bayangan dari kejadian aneh yang dia alami. Langkah demi langkah membawa mereka semakin dekat ke jalur keluar pendakian. Jalur yang sebelumnya terasa berat, kini menjadi lebih ringan, didukung oleh semangat untuk segera kembali ke rumah. Di sepanjang perjalanan, mereka saling berbagi cerita ringan, mencoba mengalihkan pikiran dari kejadian yang baru saja berlalu. Akhirnya, mereka tiba di pos pendakian dengan selamat. Wajah mereka tampak lega, penuh dengan rasa syukur. Petugas di pos menyambut mereka, dan mereka melaporkan kondisi mereka dengan singkat tanpa membahas detail kejadian aneh yang dialami Usman. Setelah mengisi daftar keluar dan beristirahat sebentar, mereka melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Perasaan hangat menyelimuti mereka sepanjang jalan. Kejadian di Gunung Semeru ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga kebersamaan dan kewaspadaan. Di dalam hati, mereka tahu bahwa perjalanan ini akan selalu dikenang, bukan hanya karena keindahan alamnya, tapi juga karena ujian persahabatan yang telah memperkuat ikatan di antara mereka. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.